teman pemilih, Rabi Pun. Salam jumpa di KPU Voice. KPU Voice adalah podcast dari KPU Kota Bandar Lampung. Apa kabar nih teman pemilih semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita semua di studio ini, alhamdulillah seluruh kru di sini sehat walafiat, alhamdulillah. Oke, dan senang sekali kita dapat berjumpa dengan teman pemilih semuanya. Kemudian di episode kali ini tentunya istimewa banget ya, karena kita kedatangan tamu spesial, seorang perempuan hebat, perempuan kuat, dan beliau ini adalah salah satu seseorang yang sangat berpengaruh di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Mari kita sambut Bu Ika Kartika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ika Kartika ini adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi di Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung. Halo Bu Ika, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Nana? Alhamdulillah sehat. Nah, makasih banget Bu Ika udah berkenan mengisi podcast kita pada hari ini. Dan kebetulan kita itu mempersiapkan ini sangat lama ya, karena kita nunggu Bu Ika ini selaku komisioner di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, menunggu beliau ini waktunya luang, senggang, karena sibuk ya Bu ya. Oke Bu Ika, selanjutnya nih kita semua nih saat ini sedang melaksanakan proses tahapan pemilu tahun 2024. Salah satunya adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Untuk itu saya Retna bersama Bu Ika Kartika selaku narasumber akan mengulas tentang pemutakhiran data pemilih. Oke. Di segmen kali ini yang pertama ada beberapa pertanyaan yang mau aku tanya ke Bu Ika. Yang pertama tuh, apa sih pemutakhiran data pemilih itu? Pemutakhiran data pemilih adalah memutarkan data pemilih yang bersumber dari DPB tahun 2022 yang disinkronisasi dengan DP4. Daftar pemilih potensial yang turun dari Mendagri ya, diturunkan kepada KPU Provinsi, kemudian KPU Kabupaten Kota. Dari daftar pemilih potensial inilah dan DPB yang disinkronisasi kemudian kita olah menjadi namanya daftar pemilih. Turunkan sebanyak 2.800 2846 TPS Kota Bandar Lampung, dan ini menjadi bahan dasar teman-teman Pantali untuk melakukan coklit. Kemudian Bu Ika, berapa lama sih prosesnya pemutakhiran data pemilih itu? Ya, pemungutan data pemilih coklit ini dilakukan door to door oleh teman-teman Pantali Kota Bandar Lampung, dimulai dari tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret. Nah, kemudian teman-teman ini ada hal yang baru di pemilu 2024 ini, yaitu dalam pelaksanaan coklit ini juga menggunakan aplikasi yang pertama kali digunakan secara serentak di Indonesia ya, dan di Kota Bandar Lampung pun begitu, yaitu aplikasi e-coklit. Jadi teman-teman Pantali ini nanti datang ke rumah-rumah warga itu tidak hanya menggunakan yang manual, tetapi juga mereka membawa Android ya, yang di dalamnya isinya ada e-coklit. Jadi punya kewajiban dua nih, mengisi di manual dan juga mengisi di e-coklit seperti itu. Berarti sangat penting banget ya Bu ya, proses pemutakhiran pemilih ini. Kemudian kendala apa aja sih yang dialami pada prosesnya itu? Ya, kalau laporan-laporan dari teman-teman Pantali ya, yang melalui teman-teman PPS dan PPK ke KPU, dan juga memang KPU melakukan monitoring dan supervisi dalam tahapan pemungutan data pemilih ini ada berbagai macam ya. Kalau untuk Kota Bandar Lampung ini lebih cenderung kepada warganya ini kan banyak yang bekerja, sehingga sulit sekali temui. Kadang-kadang teman Pantali ini sampai 2-3 kali datang ke rumahnya, karena Kota Bandar Lampung sebagaimana kita tahu adalah ibu kota provinsi. Jadi memang di sini tempat ekonomi gitu, kemudian juga kampus-kampus gitu, banyak warganya itu yang bekerja dan juga banyak yang berbisnis, sehingga yang kesulitan seperti itu. Bahkan ada di Labuan Ratu itu teman Pantali kita yang disabilitas, salah satunya sampai melakukan coklit itu tengah malam, janjian dengan dengan RT, kemudian Pak RT kan karena dia punya warga ya, nomor HP warganya, baru tengah malam jam 11 malam itu cerita dengan saya. Saking si Pantali ini pengen banget ketemu gitu kan, walaupun sebenarnya mekanismenya bisa dilakukan dengan teman Pantali ini, ketika 2-3 kali tidak bertemu bisa melakukan koordinasi dengan RT kan begitu, karena RT kan pasti lebih tahu tentang warganya seperti itu. Tapi ya itulah di lapangan, bahkan ada juga yang
apa yang ketika mau melakukan coklit ngetok-ngetok rumah ternyata datang hewan peliharaannya gitu kan. Luar biasa loh. Iya, ada juga yang agak sedikit miris ya sebenarnya. Ada videonya teman kita, salah satu teman kita di Enggal tuh Pantali itu melakukan coklit tapi tidak bisa masuk ke dalam pintu gerbangnya, sehingga si pemilik rumah ini hanya mengeluarkan tangannya tanda tangan gitu kan. Ya seperti itulah perjuangan teman-teman Pantali. Kemudian tuh pandangan masyarakat dan reaksi masyarakat itu saat didatangi petugas tuh dalam proses kemarin itu seperti apa? Ya, alhamdulillah ya, karena kita Kota Bandar Lampung ya, masyarakat banyak welcome ya. Karena juga memang sekarang itu kan sudah banyak grup-grup WhatsApp. Iya. Nah, itu jadi saya sampaikan kepada teman-teman PPK, PPS gitu yang memang banyak juga pamong gitu. Koordinasi dengan pihak kelurahan, tolong sampaikan kepada warga masyarakat melalui grup WA-nya bahwa saat ini sedang ada tahapan coklit. Sehingga ketika didatangi oleh petugas Pantali, tolong ini petugas Pantali siap ya, warga ini bersedia menerimanya dengan baik, kemudian mengeluarkan data-data yang dibutuhkan, yaitu KTP dan NKK. Untuk kendala-kendala yang berat sepertinya nggak ada, dan alhamdulillah sebagian besar pada itu ya masyarakat itu udah sadar ya ikut berpartisipasi terhadap kegiatan coklit. Jadi welcome lah ya. Tapi ada juga yang dibilangin dikirain paket. Jadi Bercandaan ya. Iya, mungkin dibilang sales juga gitu. Iya. Jadi mereka enggan gitu ya. Ya, dan ada juga teman kita Pantali kita di Raja Basah Nungi itu yang dia ketika mau melakukan coklit ternyata ada yang ada yang dia ketemu salah satu warga yang bunuh diri. Itu juga salah satu cerita, jadi suka duka ya. Begitulah teman-teman Pantali Kota Bandar Lampung. Oke Bu Ika, tadi kita udah ulas bersama tentang proses coklit dan pastinya teman pemilih itu pengen tahu banget nih siapa sih sosok-sosok hebat di balik proses coklit kemarin tuh yang bener-bener penuh haru dan penuh drama ya prosesnya itu. Siapa sih mereka itu? Yang menjadi ujung tombak pembuatan data pemilih adalah Pantali 2846 Pantali Kota Bandar Lampung. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Nah, ini teman-teman Pantali inilah yang melakukan pencocokan dan penelitian, datang ke rumah-rumah. Mereka kemudian juga dibekali surat tugas, dibekali rompi, dibekali ID card, dibekali juga alat kerja, dibekali juga daftar pemilih, kemudian juga coklit. Nah, inilah teman-teman Pantali Kota Bandar Lampung yang mendatangi rumah ke rumah. Yang satu Pantali itu bertugas hampir rata-rata itu harus melakukan pencocokan dan penelitian maksimal 300, ada yang 282, 299 warga yang datangi oleh Pantali dari rumah ke rumah, kemudian mendatangi pemilih, kemudian juga melihat ya, meminta data kepada pemilih sesuai yang ada di e-coklit dan daftar pemilih, dilihat apakah pemilih ini masih sesuai ada di situ, kemudian ataukah pemilih ini sudah meninggal. Jika sudah meninggal maka diminta akta kematiannya, kemudian ditulis akta kematiannya, kemudian masuk kategori TMS1. TMS1 ini kalau sudah meninggal, atau seandainya untuk pemilih yang sudah wafat tapi belum ada akte kematiannya, boleh teman-teman Pantali koordinasi dengan PPS, PPS koordinasi dengan Pak Lurah selaku pamong, kemudian juga dilakukan pendataannya. Jadi keterangan dari Pak Lurah itu menjadikan dasar bahwa memang warganya sudah meninggal seperti itu. Jadi banyak ya di beberapa tempat seperti itu, karena memang warga Bandar Lampung ini banyak sekali yang keluarganya sudah wafat tapi belum membuat akte kematian. Itu yang membuat salah satu kendala untuk menghapus pemilih di DPT. Jika tidak ada surat kematian maka tidak bisa dihapus. Seperti gitu. Ya. Oke. Jadi setelah melihat prosesnya seperti itu, apa aja sih tugas Pantali dan apa aja syarat menjadi seorang Pantali? Syarat menjadi Pantali salah satunya adalah berusia 17 tahun, kemudian dia warga negara Indonesia, dia tinggal di situ dan bisa menggunakan aplikasi Android. Kenapa? Karena memang pada pemilu 2024 ini ada hal yang pertama mungkin ya sepanjang sejarah Indonesia, kemudian e-coklit ya, maka wis zaman nih. Oh iya, wis zaman ya. Zamannya menggunakan aplikasi e-coklit ini memang kita butuh banyak tenaga muda, anak-adik kaum milenial, karena memang kalau bapak-bapak ya kita ketahui ya memang dulu tuh basisnya RT. Tapi kalau RT yang sudah sepuh-sepuh kan penggunaan HP itu hanya sebatas mungkin WA grup, kemudian
Facebook ya, tapi terkait aplikasi kan minim sekali, maka dibutuhkan tenaga-tenaga muda, adik-adik kita yang muda-muda, generasi muda ya, yang memang dia mahir untuk menggunakan aplikasi seperti itu. Nah, Pantali ini juga itu, jadi dia selain tadi ke rumah dia harus mengisi nih baik Android dan juga manual. Jadi memang kerja Pantali pada 2024 ini lebih berat ya. Lebih berat. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya tuh ada nggak sih keluhan dari Pantali pada saat proses pencoklitan, dan bagaimana apabila ada seorang Pantali yang melakukan proses coklit itu tadi tidak baik gitu? Kalau keluhannya itu memang ada ya, rata-rata untuk Bandar Lampung itu warga yang ditemui susah karena memang orangnya pebisnis atau pejabat ya. Tapi kalau sebagian besar ya alhamdulillah, kalau yang seperti itu mungkin lakukan koordinasi dengan RT. Kalau Pantali yang tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik ada di beberapa kelurahan dan atau PPS, dan memang diperbolehkan dalam PKPU 8 jika Pantali tidak bisa melakukan tugasnya, maka Ada tugasnya punishment ya dilakukan oleh PPS seperti itu. Maka Android yang ada database-nya itu dikeluarkan, memang e-coklit ini bisa ditarik ya oleh admin kami, kemudian dialihkan menggunakan Android-nya si PPS seperti itu. Dan juga ada ini laporan dari Bawaslu, salah satu Pantali yang memang kita berikan punishment ya, tidak bisa bekerja dengan baik seperti itu. Kalau ada laporan kita tindak lanjut, tapi kalau enggak. Kemudian Bu, pastinya tadi udah kita ulas ya, ada apa sih? Ada yang kurang baik, dan nah ini ada yang menarik nih ya. Pastinya ada yang berkesan dan tidak berkesannya. Nah, ini aku mau tanya dulu nih, yang berkesan dari pada saat proses Pantali itu melakukan coklit itu apa aja? Ada Pantali yang bercerita dengan saya gitu, ketika saya melakukan monep, yang berkesan dia memang anak muda gitu, karena memang anak muda ini kan kita butuh tenaga muda di Pantali ini, mereka merasakan ada suasana kekeluargaan ya, karena Pantali ini kan yang rekrut teman-teman PPS, kemudian Pantali ini per 5 hari sekali melakukan koordinasi dengan PPS mengumpulkan Pantali di lingkungannya. Maka teman-teman Pantali saya tanya bagaimana, oh iya Bu, tadinya kami tidak saling kenal gitu ya, satu kelurahan ya, karena satunya kelurahan maka jadi saling kenal, itu terjalin silaturahmi ya sama penyelenggara. Dan teman Pantali ini pun kan nanti ke depan wajib menjadi salah satu KPPS gitu. Jadi memang dari sejak tahapan coklatnya Pantali sudah terbangun suasana kekeluargaan, karena Pantali juga kemarin sempat sempat sampai lembur ya, olah data gitu kan, karena dengan teman-teman PPS inilah yang mereka rasakan ada suasana baru gitu kan, ada nuansa baru, ada silaturahmi yang terbangun gitu, karena itu tadi, karena wasilahnya coklit ya. Iya. Gitu. Oke, baik. Februari 2024, kamu tahu? Nggak tahu ya. Hari apa ya? Hari Valentine bukan sih bro? Bang ya? Nggak tahu. 14 Februari 2024 merupakan hari penyelenggaraan pemungutan suara pemilu serentak untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, serta anggota DPD RI. Oh alah, pemilu ya? Oh, pemilihan umum. Oh, pemilu bro. Pemilu bro. Oh alah, pemilu. Jadi, ayo teman pemilih, Jangan golput ya. Makin menarik nih ya pembahasan kita kali ini. Nah, masih tentang coklit ya, Wika. Jadi pada saat proses coklit itu ada nggak sih proses yang paling seru gitu? Ada ya, salah satu wilayah di Bandar Lampung ini di mana tuh? Di Pulau Pasaran. Nah, TBT itu Betung Timur itu Kota Karang. Dia harus salah satu pulau yang jika mau ke situ itu harus ditempuh dengan melewati jembatan ya, jembatan itu dibangun di atas laut. Nah, itu di sana memang semua warganya itu rata-rata adalah usahanya ikan asin. Nah, di sana itu. Kemudian juga ada teman kita di Panjang, daerah Karang yang maritim agak ini ya, naik gunung ya. Kemudian juga ada daerah Sukabumi juga yang berbatasan dengan Lampung Selatan. Ya seperti itulah teman-teman Pantali perjuangannya ya. Ternyata banyak ya
Teman-teman juga pasti penasaran gitu yang lihat di Bandar Lampung itu ternyata banyak juga tempat-tempat yang daerah-daerah yang sulit dijangkau, agak sulit dijangkau maksudnya. Oke, kemudian ada nggak ketemu warga yang aduh susah banget dicoklit gitu pada saat coklit kemarin? Ada, jadi saya itu ketemu dengan salah satu pantali di Sepang Jaya, dia cerita, Bu, ada salah satu warga yang didatangin itu nggak mau. Bahkan dia sudah datang berdua nih sama pantalinya, nggak sendirian, berdua nggak mau. Kenapa? Rupanya beliau itu habis kehilangan anaknya yang meninggal gitu kan. Dan marah gitu didatangnya. Kemudian akhirnya dia bilang, akhirnya datang lagi yang kedua, dia bilang biasanya Pak RT gitu, dia nggak mau terima orang lain karena rupanya teman-teman pantali ini akhirnya berkoordinasi, bilang coba koordinasi dengan RT. Kemudian koordinasi dengan RT, ditemani dengan RT, barulah rupanya ibu ini anak itu wafat baru sekitar 2 minggu, masih agak shock lah seperti itu. Kalau yang sebagian besar alhamdulillah welcome seperti itu. Cuman yang seperti itu masih ditemui. Kemudian juga yang sulit ditemui juga yaitu yang masih ada juga, saya agak miris gitu, masih ada ternyata warga Bandar Lampung itu yang memperlakukan pantali seperti itu ya. Yang hanya ya tidak welcome gitu ya, hanya mengeluarkan berkasnya melalui lubang kecil di pintu gerbangnya, keluar kemudian tanda tangan, keluarkan tangannya, aduh kayaknya miris ya. Di dunia yang serba informasi yang serba terbuka saat ini masih ada warga seperti itu memperlakukan pantali gitu. Itu saya agak sedih melihatnya. Selain itu yang miris lagi. Oh iya, ada juga pantali kita di Raja Basanunya yang dia cerita bahwa ketika dia melakukan coklit, ternyata pemilih yang akan dicoklit itu melakukan bunuh diri. Dia sampai bergetar cerita dengan saya itu, kata dia, Bu, saya masuk ke rumah itu ternyata saya gemeteran, Bu, katanya. Rupanya di rumah itu ya terjadi bunuh diri itu. Pada saat mereka coklit? Iya, ditemukan pada saat mereka coklit. Makanya kan sampai sempat masuk di media juga. Jadi ya dia cerita sampai, aduh Bu, pertama kali anak muda kebetulan si pantali ini, bapaknya adalah RT, kemudian karena bapaknya tidak bisa menggunakan aplikasi e-coklit, maka anaknya yang menjadi pantali yang anaknya masih muda dan baru pertama kali, dan dia menemukan itu langsung, aduh cerita sama saya cerita takut Bu, sampai susah tidur katanya gara-gara Pengalaman banget Iya. buruk loh ya mungkin buat seorang pantali tadi. Oke, mungkin menarik ya pembahasannya ya. Jadi Bu, setelah proses coklit itu sudah berapa jumlah warga yang telah dicoklit? ya. Jadi pleno DPHP ini kan berjenjang, yang dilakukan oleh teman-teman PPS Kota Bandar Lampung serentak tanggal 31 Maret 2023. Kemudian teman-teman PPK Kota Bandar Lampung juga melakukan pleno tanggal 2 April 2023. Dan KPU sudah melakukan pleno DPS ya. Kalau di tingkat PPS DPHP, PPK DPHP, maka di tingkat KPU Kota Bandar Lampung namanya DPS, daftar pemilih sementara. Yang ini izin nyontek. Karena terkait dengan angka teman pemilih untuk Kota Bandar Lampung, DPS sudah ditetapkan per tanggal 5 April 2023 yang lalu, yaitu berjumlah 815.922 pemilih Kota Bandar Lampung. Untuk laki-laki berjumlah 408.107 dan perempuan 407.815. Pemilih ini semua tersebar di 20 kecamatan dan di 126 kelurahan, dan lebih spesifik lagi tersebar di 2.880 TPS Kota Bandar Lampung. Lengkap ya, jadi bisa dengar langsung tadi ya dari narasumber kita. Nah kemudian setelah coklit, kemudian terbentuklah tadi DPS, dan selanjutnya itu apa lagi proses penyerahan pemilih yang selanjutnya? Ya. Teman-teman pemilih, ini kesempatan yang baik ya, saya ada podcastnya. Jadi setelah pasca pleno DPS, maka KPU akan melakukan cetak DPS yang akan ditempel di PPS ya, di tempat-tempat strategis itu. Untuk apa gunanya? Untuk uji publik, tahapan uji publik dimulai sejak tanggal 12 April sampai dengan 25 April. Nah, pada forum ini teman-teman pemilih, kami berharap teman-teman ikut berpartisipasi terhadap uji publik ini. Silakan datangi rumah PPS atau rumah Pak RT-nya. Lihat apakah Anda sudah terdata di TPS atau belum, atau bisa mengecek melalui cek DPT online
dpt.go.id milik KPU RI, sehingga bisa langsung nih konfirmasi seandainya ternyata teman-teman pemilih belum terdata di DPS ya, karena DPS ini masih panjang waktunya. Jadi DPS ini masih ada masa uji publik, tanggapan masyarakat, kemudian nanti akhirnya di tanggal 22 Juni baru diketok palu menjadi DPT. Nah, DPT inilah yang fix sudah dijadikan sebagai daftar pemilih di TPS. Nanti akan dilakukan yang teman-teman pemilih akan melakukan coblos ya pada tanggal 4 Februari 2024 yang akan datang. Oke, udah ya, kita udah dengar nih. Jelas banget lah ya pastinya teman pemilih yang tadinya nggak tahu tuh coklit apa sih coklit, kemudian apa sih itu Pantali, dan kemudian apa aja tugas-tugas dari Pantali dan dijelaskan langsung dengan Bu Ika. Oke, Bu Ika silahkan untuk closing statement ya. Baik ya teman-teman pemilih sekota Bandar Lampung khususnya, KPU sudah melakukan proses pencocokan dan penelitian yang pada endingnya adalah akan menjadi DPT, daftar pemilih tetap, untuk teman-teman melakukan sebagai dasar teman-teman melakukan terdata di DPT dan bisa memilih di TPS tempat teman-teman terdata. Maka pada kesempatan yang baik ini saya berharap kepada seluruh warga Bandar Lampung khususnya, mari datangi TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Gunakan hak suara Anda. Jangan sampai pada momen ini, pada saat pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, teman-teman tidak menggunakan hak suara yang sayang sekali, karena itu adalah pemimpin-pemimpin yang akan menentukan masa depan bangsa kita ke depan. Oke, kita ya closing statement dari Bu Ika tadi. Selanjutnya terima kasih loh Bu Ika kesempatannya pada hari ini untuk kesediaan waktunya menjadi narasumber pada podcast KPU Kota Bandar Lampung. Nah, teman pemilih, demikian tadi sudah datang bersama banyak informasi yang kita dapat dari narasumber kita. Kemudian dari mulai proses coklit, Pantali, tugasnya apa, pastinya teman pemilih udah dengar langsung ya tadi ya. Dan pada saat ini KPU Kota Bandar Lampung telah melaksanakan rapat pleno DPS, artinya proses pemilihan data pemilih sudah sampai proses tahapan proses data pemilih sementara. Oke. Dan selanjutnya teman pemilih yang belum terdaftar, tadi Bu Ika udah nyebutin ya, bisa langsung cek udah masuk belum di dalam DPT, bisa langsung cek DPT online melalui cek dptonline.go.id. Oke. Teman pemilih, bersama-sama kita sukseskan pemilu tahun 2024. Jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Sampai jumpa di episode berikutnya.